Shalom. Saya akan bicara tentang anak domba Allah. Kita buka Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Kita memasuki, kalau secara kalender Yahudi adalah tahun baru, yaitu tahun 5786, saudara. Di tanggal 22 September malam, ya, beberapa hari yang lalu, itu adalah pergantian tahun di kalender Yahudi, dan mereka mengenalnya dengan nama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Di Injil Yohanes 1 ayat ke-29 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tahukah saudara bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar untuk saudara panggil sebagai Tuhan. Karena tidak perlu saudara panggil Tuhan, Dia tetap Tuhan. Bahwa kehadiran Yesus di dunia ini bukan hanya sekedar untuk menjawab semua doa dan permohonan saudara. Karena sekalipun Dia tidak jawab doa saudara, Dia tetap Tuhan. Bahwa kehadiran Yesus tidak hanya untuk mendemonstrasikan betapa iblis, bahkan setan-setan takut kepadanya. Karena tidak perlu mendemonstrasikan itu pun, setan-setan memang sudah tahu siapa Yesus sesungguhnya, saudara. Bahkan saya mau ingatkan kepada kita semua, kehadiran Yesus adalah demi saudara dan saya. Bahwa Dia hadir karena cintanya kepada saudara dan saya. Sebab itu Yohanes Pembaptis waktu Yesus lewat di depannya, dia berkata kepada murid-muridnya dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tidak dikatakan lihatlah rabi yang luar biasa. Tidak dikatakan bahwa lihatlah orang yang paling hebat mengerjakan mujizat. Tidak dikatakan lihatlah yang membangkitkan Lazarus. Tapi dikatakan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Begitu sangat pentingnya terkait dosa ini. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya harus bedakan mana dosa, mana perbuatan dosa. Bahwa seseorang berbuat dosa, saudara, karena dia sudah menjadi dosa. Dosa bukan hanya sekedar tindakan, saudara. Dosa adalah sebuah keberadaan. Dosa adalah sebuah status, saudara. Sebab itu nanti saudara pelajari di kitab Roma, surat-suratnya Paulus, saudara, khususnya kepada jemaat di Roma, dikatakan bahwa karena Adam sudah berdosa, maka siapapun yang lahir dari Adam juga dihitung sebagai orang berdosa. Sekalipun tidak melakukan dosa yang Adam lakukan, saudara. Demikian pula mereka yang lahir dari Kristus, mereka juga dibenarkan oleh Kristus. Bahwa dosa bukan hanya sekedar mencuri, membunuh, berzina, apapun yang dilarang di 10 hukum Taurat. Tapi dosa adalah sebuah keberadaan. Dosa adalah sebuah status. Anjing menggonggong karena dia anjing, saudara. Apakah kalau anjing meong dia jadi kucing? Tidak, saudara. Saudara mungkin pernah ke kebun binatang, lalu saudara lihat burung beo, dan burung beo ini bisa ngomong. Tapi apakah burung beo bisa ngomong seperti manusia lalu dia berubah statusnya menjadi manusia? Tidak, saudara. Bagaimana supaya burung beo bisa menjadi manusia? Maka dia harus mati dan dia lahir kembali sebagai seorang manusia. Makanya Yesus berkata kepada Nikodemus di waktu malam. Nikodemus yang adalah kepala rumah ibadah, punya pengetahuan tentang agama luar biasa, saudara. Karena agama hanya mengajarkan supaya saudara selamat, maka saudara harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, saudara. Saudara harus melakukan kebaikan-kebaikan supaya saudara selamat. Tapi waktu Nikodemus datang kepada Yesus dan berkata, "Bagaimana supaya saya selamat? Bagaimana supaya saya masuk kepada kerajaan Allah?" Yesus berkata apa? "Kamu harus dilahirkan kembali." Maksudnya apa? Ubah status, saudara. Karena saudara dan saya lahir dari benih yang sama, dari engkong yang sama, dari nenek buyut yang sama, yang namanya adalah Adam dan Hawa, saudara. Karena Adam jatuh di dalam dosa, saudara sekalipun bikin benar, di mata Allah saudara tetap berdosa. Nah, kenapa saya berbuat dosa? Karena memang kamu orang berdosa. Saya berbuat dosa karena kamu memang orang berdosa. Kenapa perempuan pakai rok? Karena perempuan. Apakah perempuan sini yang pada pakai celana panjang, celana jeans jadi laki-laki? Enggak.
Apakah kalau Bonang pakai rok dia jadi perempuan? Enggak, saudara. Dia tetap laki-laki. Bahwa apa yang saudara pakai, apa yang saudara gunakan, apa yang saudara perbuat tidak sanggup mengubah status saudara. Nggak sanggup mengubah status saudara. Sebab itu dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa harus anak domba Allah? Kenapa enggak kemenyan? Kenapa enggak sayur-sayuran? Kenapa enggak bentuk persembahan yang lain? Kenapa harus anak domba? Karena di dalam perjanjian lama, saudara, bahwa seseorang yang berdosa, nanti saudara bisa baca di Imamat 1 ayat yang keempat, bahwa semua orang yang berdosa itu harus membawa seekor domba yang tidak bercacat, tidak bercela kepada imam, saudara. Dan dombanya mesti jantan. Makanya Yesus tidak lahir sebagai jenis kelamin wanita. Yesus lahir sebagai jenis kelamin laki-laki. Karena menurut perjanjian lama, saudara, harus domba yang jantan, tidak bercacat, tidak bercela. Makanya Yesus sekalipun dia manusia, dia tidak berbuat dosa. Kenapa dia nggak berbuat dosa? Karena darahnya tidak mengandung dosa. Kok bisa darahnya nggak mengandung dosa? Karena dia tidak lahir dari benihnya Yusuf. Tetapi malaikat Gabriel datang kepada Maria dan berkata, kamu akan mengandung oleh Roh Kudus. Jadi benihnya itu dari Roh Kudus. Saudara dan saya, darahmu itu dari ayahmu. Kromosom X ketemu kromosom Y. Sperma ketemu sel telur. Ya, darah saudara dan saya itu dari papa kita, dari sisi laki-laki, saudara. Makanya kalau Yesus lahir dari Yusuf, Yusuf punya darah berdosa. Jadi kalau lahir nanti anaknya berdosa. Makanya Yesus lahir oleh Roh Kudus. Makanya dikatakan Maria, sekalipun dia mengandung, dia sebetulnya adalah seorang perawan. Karena benihnya dari Roh Kudus, maka darahnya kudus, saudara. Makanya dia bisa nggak berbuat dosa sekalipun dia manusia. Ini adalah salah satu teologi yang paling tersulit, saudara, yang disebut sebagai inkarnasi. Bahwa Allah yang menjelma menjadi manusia. Bisa nggak Allah menjelma jadi manusia? Bisa. Manusia menjelma jadi Allah bisa? Nggak bisa. Ya. Lalu teologi yang tersulit lagi apa? Tritunggal, saudara. Kenapa dibilang sulit? Karena kita punya kepala nih, punya pemikiran, punya otak, saudara, itu terbatas. Akan sulit memahami dia yang tidak terbatas, saudara. Makanya datanglah anak domba ini, saudara, tidak boleh ada cacat, tidak ada boleh celah. Makanya nanti imam akan periksa. Sesudah imam periksa bahwa dombanya tidak ada cacat, yang bulunya bagus, tangan kakinya nggak ada yang patah, nggak ada yang cacat, maka orang yang berdosa itu akan meletakkan tangan di atas kepala si domba dan mengakui semua dosa-dosanya, saudara. Mengakui semua kesalahan-kesalahannya. Nah, sesudah dia mengakui kesalahan-kesalahannya, apa yang terjadi? Dombanya ini, saudara, itu akan dibawa kemana? Dombanya akan dibawa ke atas altar atau mezbah, saudara. Untuk dia apa? Dosa harus dihukum. Itu adalah ketentuannya. Semua dosa harus dihukum. Nah, siapa yang menanggung hukuman ini? Si dombanya, saudara. Jadi dombanya harus dibunuh, saudara. Dombanya bukan hanya dibelek, saudara, supaya darahnya tercurah. Dombanya juga harus dibakar supaya Allah mencium harum dari korban bakaran itu, dan Tuhan mengampuni dosa orang itu. Orang itu pergi kemana, saudara? Sesudah letakkan tangan, dia pergi keluar sebagai orang yang bebas. Di menurut hukum Allah, apa yang terjadi, saudara? Bahwa ketika si orang ini yang berdosa, dia meletakkan tangan atas domba itu, dia mengakui semua dosa-dosanya, saudara. Yang terjadi adalah semua dosa-dosanya pindah ke domba itu, saudara. Lalu si domba ini yang kudus, si domba ini yang tidak bercacat, si domba ini yang tidak bercela, apa yang terjadi? Ketidakcacatannya, kesuciannya pindah ke orang tersebut, saudara. Sehingga di mata imam, siapa sekarang yang cacat? Si domba. Siapa sekarang yang sempurna? Si orang yang berdosa tadi, saudara. Sehingga orang yang tadinya berdosa, dia jadi sempurna, dia boleh pergi, saudara. Sama ketika seorang wanita yang kedapatan berzina, saudara. Lalu semua orang-orang Farisi berkata menurut hukum Musa bahwa dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Lalu Yesus berkata, barang siapa yang gak pernah berdosa, lempar batu duluan. Satu persatu, saudara, orang Farisi ahli Taurat itu pada mundur. Kenapa? Karena semua orang berdosa.
Hanya ada satu orang yang layak untuk lempari wanita ini dengan batu karena dia nggak berdosa. Siapa? Yesus. Tapi justru Yesus datang kepada wanita ini. Di manakah mereka yang mau menghukummu? Lalu si wanita ini nengok kanan kiri, tidak ada siapapun. Dia berkata, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata apa? Karena Yesus adalah satu-satunya orang yang layak untuk lempari dia dengan batu. Tapi justru Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa dibilang pergilah? Karena dosanya sudah diampuni. Dosanya pindah kemana? Pindah ke Yesus, saudara. Sebab itu Yesus buat saudara dan saya, dia harus mati di atas kayu salib, saudara. Dia harus mati di atas kayu salib untuk apa, saudara? Untuk menjadi domba saudara dan saya. Sehingga waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus, saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, yang terjadi apa? Bahwa dosa saudara pindah kepada Yesus. Sekalipun Yesus mati 2000 tahun yang lalu, tapi dosa saudara, semua dosa yang percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya. Katakan sama-sama, percaya. Bukan barang siapa yang rajin ke gereja, bukan barang siapa yang rajin baca Alkitab, bukan barang siapa yang rajin kasih kolektor, bukan barang siapa yang paling hebat hidupnya, tapi dikatakan barang siapa yang percaya, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Kenapa percaya kepada siapa? Percaya bahwa dosamu dan dosaku sudah ditanggung oleh domba tersebut, saudara. Nah, tetapi peristiwa ini itu terus-terusan terjadi, saudara. Terus-terusan berulang tiap tahun. Saudara ngaku dosa, dombanya dibakar. Saudara ngaku dosa, dombanya dibakar. Tapi waktu Yesus mati di atas salib, ada satu kalimat yang berkata, sudah selesai. Apa maksudnya sudah selesai? Gak usah diulang-ulang lagi. Gak usah diulang-ulang lagi. Yesus cukup mati satu kali untuk selamanya. Sehingga saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, Alkitab berkata, saudara dosanya diampuni. Dosa yang kapan? Dosa yang kemarin, hari ini, bahkan yang besok. Pak, tapi saya masih bisa bikin dosa, Pak. Betul, saudara masih bisa berbuat dosa, tapi saudara tidak lagi sebagai dosa. Saudara pernah gak? Ya, badan udah bagus nih dari diet, dari gemuk, lalu jadi bagus gitu ya. Masih bisa nggak makan mie ayam? Masih bisa. Terus paling orang ngomong apa? Kok badan udah bagus, sayang dong lu makan mie ayam. Nah itu saudara, Roh Kudus tuh selalu ingetin kita, sayang dong hidup kamu udah dipulihkan Tuhan, kok masih ngelakuin gitu. Sayang dong. Nah kalau bahasa Alkitabnya di 1 Korintus 6 dikatakan apa? Bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Diingetin nih, masih bisa buat dosa, masih bisa, tapi Roh Kudus ingetin lah, sayang dong kan udah dikuduskan Tuhan, sayang dong kan udah dipulihkan Tuhan, sayang dong kan udah diurapi Tuhan, sayang dong rencana Tuhan besar. Menurut buku yang ditulis oleh James Clear, judulnya Atomic Habit, saudara, katanya dia tidak pro kepada penulis-penulis buku tentang kebiasaan atau membangun kebiasaan yang berkata bahwa kebiasaan itu dibangun dalam 21 hari. Jadi kalau selama 21 hari saudara melakukan yang sama terus menerus, maka hal itu akan jadi kebiasaan. Makanya kalau mau ngubah kebiasaan katanya ngebangunnya 21 hari. Tapi menurut buku Atomic Habit, bahwa kebiasaan itu bukan hanya dibangun berdasarkan repetisi atau pengulangan, tapi cara yang paling efektif membangun kebiasaan adalah mengubah status. Mengubah status. Jadi kalau misalnya saudara mau mulai hidup sehat, saudara harus bilang sama diri sendiri, saya orang yang hidup sehat. Jadi saudara ubah status saudara. Kenapa banyak orang yang ikut berlari kayak zaman saya gitu dulu ya? Wah, udah nyampe larinya jauh, lari maraton, habis itu stop lagi lari. Kenapa? Karena hidup cuma bagaikan tujuan. Ketika tujuannya udah sampai, dianggap semuanya selesai. Berbeda kalau dia bilang, saya memang pelari. Mau saya larinya 1 kilo, mau lari 100 kilo, saya adalah pelari. Karena dia taruh statusnya sebagai pelari, maka dia akan terus berlari, saudara. Saudara pernah gak dengar ya, misalnya orang-orang Batak, karena saya orang Batak gitu ya, lalu suara mereka kencang, lalu saudara bilang, jangan marah-marah dong. Lalu dia bilang apa? Gua gak marah-marah. Lalu dia bilang apa? Emang gua begini. Kenapa lu begitu? Karena gua orang Batak. Lalu kalau kita selalu ngomong, saudara, dengar orang yang suaranya halus, kita langsung bilang dia orang Jawa.
Ada gak orang Jawa yang kasar? Banyak. Banyak saudara. Coba saudara ke terminal di Solo. Banyak yang ngomongnya juga keras-keras saudara. Nah itu ngomongin tentang apa? Status. Status saudara berubah. Saudara nggak lagi statusnya orang berdosa. Waktu saudara percaya Yesus, Alkitab berkata di Yohanes 1 ayat 12 bahwa kamu yang menerimanya, kamu menjadi anak-anak Allah. Bilang kanan kirinya, kamu anak Allah. Amin. Ya. Walaupun mungkin kemarin saudara salib-saliban motor, mungkin ada yang ngomong saudara monyet, jangan tersinggung. Saudara bukan monyet, saudara anak Allah. Saudara. Orang mau ngomong apapun, saudara anak Allah. Jadi saudara masih bisa buat dosa, masih bisa. Justru Rasul Paulus, rasul-rasul yang lain mengingatkan di perjanjian baru, apa yang dia ingatkan? Status saudara. Status saudara berubah waktu Yesus mati di atas kayu salib buat saudara. Saudara menjadi lahir baru, saudara punya status yang baru. Oleh sebab itu Paulus selalu katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa maksudnya kerjakan keselamatan? Kenapa kita hidup kudus? Kenapa kita hidup suci? Karena memang itu status kita. Makanya 1 Petrus 1 ayat 15 katakan apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukan dibilang kuduslah kamu supaya masuk surga, bukan dibilang kuduslah kamu supaya hutang-hutangmu lunas, kamu di hidupnya diberkati, tapi dikatakan kuduslah kamu, alasannya apa? Sebab aku kudus. Lihat tuh anaknya Kinkin, mukanya mirip siapa? Mirip Kinkin. Kan aneh kalau mukanya mirip Bonang. Ya coba kalau si Sally itu anaknya Kinkin, kemana-mana dia pergi sama Kinkin, sama kayak saya sama Mesya, pasti kan orang bilang, ih mukanya mirip bapaknya ya. Kenapa mirip? Karena bapak anak. Kenapa saudara dan saya harus hidup kudus? Karena saudara anak Allah. Karena Allah kudus, saudara kudus. Ya tapi hidup saya masih bergejolak dan sebagainya. Makanya Tuhan kasih Roh Kudus. Di kitab Yakobus dikatakan Roh Kudus ditempatkan Allah karena cemburu. Kenapa cemburu? Karena saudara milik Allah. Kalau saudara milik Allah, Tuhan pasti jaga saudara. Tuhan pasti pelihara saudara. Tuhan pasti tolong saudara. Haleluya. Bukan kebetulan saudara bahwa 10 hari sesudah perayaan tahun baru Yahudi, yaitu Rosh Hashanah, maka orang Yahudi akan merayakan namanya Yom Kippur, saudara. Apa Yom Kippur? Apa artinya Yom Kippur? Yom Kippur adalah hari penebusan. Hari penebusan, hari di mana mereka diampuni. Kapan Yom Kippur pertama kali dirayakan? Mungkin saudara ingat waktu Musa ya di atas gunung Sinai 40 hari 40 malam. Ternyata di bawah gunung umat Israel bikin lembu emas. Lalu Tuhan marah, Tuhan kutuk. Akhirnya Musa harus naik lagi ke atas gunung minta pengampunan sama Tuhan. Dan dikasih 2 loh batu yang baru. Karena batu yang pertama dihancurkan Musa. Dikasih loh batu yang baru. Waktu dikasih 2 loh batu yang baru, Musa turun dan mengatakan kepada umat Israel bahwa engkau diampuni. Itulah disebut hari Yom Kippur. Hari di mana umat Israel melanggar hukum Allah dan Allah mengampuni. Sebab itu dirayakan 10 hari sesudah tahun baru, sesudah Rosh Hashanah, dirayakanlah hari yang namanya Yom Kippur, hari penebusan. Saudara dan saya, ini bukan sebuah kebetulan saudara, bahwa Yom Kippur ini saya mau share sekaligus juga kepada saudara, bahwa hari ini kita hidup bukan semata-mata berapa emas yang kita bisa punya, berapa kehebatan popularitas yang kita bisa dapatkan. Semua itu yang kita cari-cari saudara. Sebab itu saya mau tanya saudara, jawab dalam hati, apa sih impian saudara? What is your dream? Apa impian saudara? Apakah impian saudara pengen pergi ke Kapadokia? It's my dream, mas. It's my dream katanya. Apa impian saudara? Mungkin karir yang hebat. Kalau kita mau ngomong fair, semua orang ke gereja itu cuma karena mereka berharap Tuhan bisa menolong mereka mencapai impian mereka. Tapi tahukah saudara apa impian Tuhan? Impian Tuhan adalah saudara. Impian Tuhan adalah saudara. Dia datang saudara, turun dari tahtanya di sorga. Jadi manusia lahir bukan di rumah sakit ibu dan anak. Lahirnya di kandang domba, saudara. Kenapa dia lahir di kandang domba? Karena dia anak domba Allah yang akan menghapus dosa saudara. Dia lahir di kandang
Baru usianya muda papa fisiknya Yusuf meninggal. Sehingga menurut tradisi Yahudi, sebagai laki-laki pertama dia harus biayain mama dan adik-adiknya, saudara. Maka saudara gak ketemu di dalam Alkitab Yesus ngapain hidupnya usia 12 sampai usia 30 tahun. Karena itu adalah menurut adat istiadat Yahudi, kamu harus urus keluargamu. Bahwa Yesus adalah orang yang menanggung keluarganya, saudara. Yesus tahu kok, makanya semua orang dari antara kita yang saudara merasa letih ngurusin keluarga, bagaimana hidup keluarga nanti, Yesus paham. Karena Yesus pernah jadi pengganti papanya, saudara. Usia 30 saudara baru dia mulai ngajar sana sini, difitnah, dihina, tapi banyak orang yang disembuhkan. Semua popularitas dia dapatkan. Semua tujuannya buat apa sih, saudara? Tujuannya ke Golgota, saudara. Dia udah tahu nih, saudara, tujuannya Golgota. Enggak menutup, saudara, kemungkinan bahwa tahun ini adalah tahun Yahudi 5786, disebut sebagai tahun Pei-Vav. Pei-Vav. Pei-Vav itu diwakili, saudara, bacanya dari kanan ke kiri ya. Kalau Yahudi kayak tulisan Arab, saudara, dari kanan ke kiri. Vav itu dilambangin ini, saudara. Apa lambang dari kata Vav? Vav ini adalah salah satu abjad. Lambangnya adalah 2 paku, saudara. Kalau kita ngerti 2 paku, itu bicara tentang apa, saudara? Kematian Yesus di kayu salib. Nanti saudara baca Yesaya 49 yang bagus banget loh. Ada ayat yang bilang gini, telah kuukir namamu di tanganku. Dia bukan ditato, bukan ditulis, saudara. Karena tato dan tulisan bisa hilang. Bagaimana mungkin orang mengukir sesuatu di kulitnya, saudara? Pasti harus dengan sesuatu yang tajam, saudara. Yesus menjadi anak domba Allah yang terkena paku, terkena tombak demi satu tujuan, yaitu impiannya. Apa impiannya? Impiannya, saudara, supaya dia tulis nama saudara di kitab kehidupan di sorga, sehingga dia tahu bahwa saudara adalah kekasih-kekasih jiwanya. Sebab itu, saudara, kerinduan kita tiap kali kita datang kepada Tuhan, kerinduan kita tiap kali datang ibadah, saudara, kerinduan tiap kali kita bangun pagi, mau enggak kita mulai lagi nggak doa lagi, saudara, tentang apa yang kita butuhkan. Tapi sebelum kita lakukan semua itu, kita boleh menyembah Dia. Kita bilang, mulia, mulia bagi anak domba. Engkau yang dipuji, yang dulu ditangkan, dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Yang disampaikan pujiannya dengan lembut. Saudara, tahun Pei-Vav, selain paku itu bicara tentang kematian Yesus, tetapi paku bicara tentang adat istiadat itu adalah connection, menghubungkan. Jadi dulu waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara, Allah dan manusia itu terputus. Yesus hadir untuk menghubungkan. Makanya kitab Roma berkata, oleh Roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena udah terhubung, saudara. Alkitab berkata bangsa Israel adalah umat Allah. Saudara dan saya diadopsi. Diadopsi. Saudara dan saya diambil, lalu diambil menjadi bagian anak-anak Allah. Satu ketika di kitab Wahyu dikatakan, sorga hening, malaikat stop bernyanyi. Kenapa malaikat stop bernyanyi? Karena ada anak-anak Allah yang lagi bernyanyi. Kenapa malaikat disuruh stop, saudara? Karena seindah-indahnya suara malaikat, lebih indah suara saudara. Kenapa? Karena saudara kekasih jiwanya. Karena saudara ditebus oleh darahnya. Karena malaikatnya ditebus oleh darah Yesus, saudara. Karena Yesus tidak mati buat malaikat.
Sebab itu kalau besok-besok tiba-tiba saudara dapat penampakan malaikat datang ke dalam kamar saudara, saudara nggak usah kaget, saudara nggak usah heboh. Wih, malaikat! Nggak usah heboh, kenapa? Karena Ibrani 1 ayat 14 katakan, malaikat itu pembantu saudara. Malaikat itu mbaknya saudara. Di sini ada yang kalau mbaknya datang ke kamar saudara kaget, ih mbak, luar biasa mbak. Saudara langsung sujud, wih, gua akan bersaksi, gua lihat si mbak. Hei, malaikat itu pembantu saudara nanti di sorga. Jadi kalau saudara besok-besok dapat penampakan malaikat, saudara suruh ambilin teh. Dia membantu saudara. Kenapa malaikat bisa jadi pembantu saudara? Karena saudara statusnya bukan lagi orang berdosa. Status saudara anak Allah. Hui. Itu gara-gara darah Yesus. Jadi kalau hari ini saudara penat, saudara pusing, gimana dengan keadaan hidup? Hidup di sini cuma sementara. Masalah saudara juga nggak kekal. Masalah saudara nggak kekal. Masalah saudara juga udah bau tanah. Jadi saudara jangan bilang gue udah bau tanah pak. Ya makanya mandi pakai sabun. Jangan lagi bilang gue udah bau tanah. Masalah saudara yang bau tanah. Pesan yang ketiga saudara dari tahun Peyvav adalah apa saudara? Ini nubuatannya saudara, bahwa tahun Peyvav mulai dari 22 September sampai nanti 22 Oktober 2026. Jadi angka Vav itu adalah angka 6. Vav juga punya arti angka 6 sampai tahun 2026. Ini nubuatannya saudara. Tadi pagi kan saya bilang saya mau sampai nubuatan. Nubuatannya adalah karena itu paku. Paku ini disebut saudara di kitab Yesaya juga, bahwa Tuhan lebarkanlah kemahku, ya, lalu dibilang pancangkan kokoh patok-patok. Nah, kata patoknya itu saudara, itu bicara tentang Vav itu saudara, bahwa Tuhan akan melebarkan saudara, Tuhan akan mempertemukan saudara, connecting dengan orang yang tepat di tempat yang tepat. Yang perlu saudara lakukan, patok pengharapanmu kepada Yesus, taruh pengharapanmu kepada Allah. Maka sepanjang tahun ini Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam semua yang mungkin bikin saudara pusing, bikin saudara jengkel, bikin saudara hari-hari susah tidur, Allah sanggup turut bekerja, mengkonekkan semuanya saudara, seperti puzzle disambung-sambungin, hanya untuk satu hal, mendatangkan kebaikan buat saudara. Saya berdoa rumah tangga saudara diberkati Tuhan, bisnis saudara diberkati Tuhan, anak-anak saudara diberkati Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya hari-hari ini ingat, darahnya sudah tercurah. Roma 8 katakan, kalau anaknya saja dia gak sayang, dia kasih buat saudara, apalagi yang lain. Doa-doa saudara terlalu remeh buat Tuhan. Kenapa? Karena anaknya saja dia kasih. Sebagai penutup saudara, di buku yang ditulis oleh Ravi Zacharias ini yang saya udah baca selesai saudara, judulnya adalah Jesus Among Other Gods. Yesus di antara Allah-Allah yang lain. Yang pertama saudara bisa baca, saudara bisa cek di surat Maryam pasal 19 ayat 19 yang dimiliki oleh kitab suci Al-Quran, dikatakan bahwa Isa adalah makhluk yang suci, lahir dari perawan Maryam. Di berbagai agama manapun Yesus diakui sebagai manusia yang suci saudara. Bagaimana mungkin ada manusia yang suci? Itu berarti bukan manusia sepenuhnya, karena dia 100% manusia, dia 100% Allah. Dan dari berbagai agama, apa yang membedakan Yesus dibandingkan pemimpin agama yang lain? Agama-agama yang lain akan menuntut umatnya berkorban buat Tuhannya, tapi kekristenan bicara Allah yang berkorban buat umatnya. Saudara yang harus mengorbankan bahkan hidupmu buat Allah-Allah yang lain, tapi Yesus berkata dia yang berkorban buat saudara. Saudara gak perlu lakukan apapun. Makanya Efesus 2 ayat 8 katakan bahwa keselamatan bukan hasil usaha, keselamatan adalah kasih karunia. Yang saudara perlu lakukan cuma satu, percaya. Sepanjang tahun Peyvav ini, saya yakin saudara akan ketemu tuh koneksi-koneksinya. Apa yang saudara mungkin dulu gak paham, apa yang mungkin saudara gak pernah ketemu, apa yang mungkin selama ini saudara gak punya akses. Di tahun ini saudara, anak domba Allah itu darahnya sudah tercurah,
supaya saudara pergi dan menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Siapa yang siap diberkati Tuhan? Mari siapkan diri saudara perjamuan kudus. Kita sembah Tuhan. Kita mau bilang mulia, mulia bagi anak domba. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.